Om Tok akan jawab pertanyaan Kak Rizky, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yang pertanyaan seperti ini ya, jangan di skip Kak Rizky ya, jangan di skip, ojo dijlong-jlong video ini biar tidak salah paham perawatan burung Kak Rizky ya. Mau nanya Kang aku baru beli burung perkutut yang dirawat dari anakan umur 2 tahunan sama orang lama gacor. Tapi yo babon, yo put. Yo put poin sempurna jos gandos rewo-rewo. Mantep. Pikat rencana kirim ke Pontianak buat sedulur Om Tok yang di Pontianak ini ya. Nanti barengan kirim. Nah, ini pikat Om Tok yang rencana saya kirim yang kesit liar ya. Ini pikat Om Tok. Dan yang sana itu juga putih kapas ya, ternakan. Putih kapas induk anak ya, induk anak. Nanti saya juga bareng kirim juga sekalian 6 ekor yang putih kapasnya. Induknya 1 pasang, anaknya 2, dan siapan 1 pasang ya, itu ya. Gurih, mantep. Hitamnya pahit ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Tok channel lagi teman-teman ya. Gimana sedulurku kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dijauhkan dari segala penyakit ya, dijauhkan dari segala musibah, dilimpahkan rezekinya dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari Om Tok channel ya. Semua tanpa terkecuali, cilik gede nom tua ya. Pokoknya ngodinungo, pokoknya sehat kabeh ya. Jelali Om Tok ya dongakno ben sehat terus ya. Biar bisa membuat video-video dan bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang tentang burung perkutut. Mana tahu Om Tok bisa menjawab. Didik nulung maksudnya pengalaman saya pribadi ya. Ya lagi menemukan video Om Tok channel. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Tulisan subscribe saya nang ngisor ki abang langsung dipenyet aja biar menjadi warna hitam ya. Dan tekan tombol loncengnya kewer-kewer gandul-gandul langsung dipenyet aja biar tahu video terbaru dari Om Tok channel. Terima kasih buat rekan-rekan yang udah subscribe. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Om Tok akan menjawab pertanyaan dari Kak Rizky ya. Makasih Kak Rizky ya. Om Tok akan jawab pertanyaan Kak Rizky, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yang pertanyaan seperti ini ya, jangan di skip Kak Rizky ya, jangan di skip, ojo dijlong-jlong video ini biar tidak salah paham perawatan burung Kak Rizky ya. Mau nanya Kang, aku baru beli burung perkutut yang dirawat dari anakan umur 2 tahunan sama orang lama gacor, tapi ama saya kurang dengan agak giras. Umur 2 tahun sama saya mungkin ya, lama sama orang lama gacor, tapi ama saya kurang agak giras sampai ujung sayapnya luka kelabaan. Minta sarannya ya Kang. Terima kasih. Mungkinan bisa ini pertanyaannya seperti video yang saya jawab di pertanyaan di video yang di bawah ya.
yaitu ini Mas Rizky beli burung kutut yang pemiliknya itu ya dirawat 2 tahun dan gacor dari anakan ya. Kemungkinan besar sampai rumah itu giras dan stres mungkinan, dan diam dan minta saran. Yang pertama ya Kak Rizky, yang pertama rawatannya ora sah neko-neko. Neko-neko itu apa? Tetek, bengek dan lain sebagainya. Rawatannya simpel Kak Rizky ya. Mudah-mudahan video ini harus bisa bermanfaat buat Kak Rizky. Yang pertama, jangan sering diganggu. Wis rasa diobrak-obrak tangannya sampai rasa dilebokno jero kurungan. Jangan tangan sampean, tangannya jenengan ya, ojo jangan sampai dimasukkan ke dalam sangkar. Yang kedua, jangan dimandikan. Kok aja didusi Om toh, biarkan aja, biar burung beradaptasi. Adaptasi ku ben ngerti lingkungan anyar ngene sampean ngono lho Kak Rizky, maksudnya biar tidak terlalu stres ya. Biar biasanya yang pertama-tama itu banyak yang di WA atau di kolom komentar tuh burungnya beli gacoran sampai di rumah itu diam stres sampai sekarang. Ada juga yang cepat pulih alhamdulillah WA-nya, ada juga yang agak lama karena udah terlanjur dimandikan, sering diganggu ya. Yang ketiga Kak Rizky ya, yaitu jangan gak usah lah dibedo atau diketeti dan lain sebagainya ya. Itu nggak usah, hentikan aja biar burung itu tenang, nyaman, biar burung tidak terlalu kelabaan. Kalau nanti kelabaan fatal, akhirnya ujung sayap luka. Nah, itulah ya, biar burung itu nyaman. Wis dokokno nenggon terasan ngono wae lah, ben ngisor wong lewat-lewat, orang lalu lalang lewat gitu nggak apa-apa. Yang penting jangan sering diganggu. Agak dhuwur ngono lho Mas Rizky ya. Naruh sangkarnya agak tinggi sedikit ya, sekitaran dari kepala ini kurang lebihnya 50 cm tingginya, maksudnya ngono lho, beras sundul. Sangkare beras sundul nek wong liwat no. Kalau enggak ya lebih dari 50 cm itu baik juga, bagus ya. Nggak usah lah kasih poding, nggak usah pasang hijau dan lain sebagainya Kak Rizky. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat Kak Rizky. Kasih makannya gimana Om toh? Cukup pakai corong. Nah, pakai corong, nanti di corong, dari corongnya langsung dimasukkan di luar sangkar. Nah, biar robos nanti biji-bijinya milit pakane ya. Taruh di cepuk makannya itu ya, pakai corong aja. Nggak usah lah tangan-tangan dimasukkan lewat tangan itu, kasih makannya nggak usah Kak Rizky. Nanti takutnya malah burungnya itu kelabaan ya, jadi stres lama ya. Kalau udah dilanjur dimandikan gimana Om toh? Hentikan ya, dihentikan, dipray ini mandi nih. Kira-kira sayanya bisa sembuh nggak Om toh? Bisa, aman ya. Kalau Om toh biasanya walaupun luka agak kanan kirinya luka ya, itu aman sebenarnya teman. Wes mbok obati apa wae ya tetap aman, sembuh sendiri. Yang penting burungnya itu tenang, nggak sering diganggu ya. Nah, nggak apa-apa itu. Biasanya kalau burung stres, burung itu satu cuma dia itu kelabak sana sini disangkar bulat, itu jadi ujung sayap kanan kiri biasanya lukanya cepet garing, nggak masalah. Yang penting ojo sering diganggu Kak Rizky ya. Mudah-mudahan burungnya Kak Rizky ujung sayapnya cepat sembuh dan tidak stres lagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini banyak yang terjadi buat rekan-rekan yang masuk WA juga, masuk di kolom komentar. Alhamdulillah burungnya udah mulai pulih, walaupun nggak senggacor waktu di pemilik lamanya ya. Ada yang hampir 3 minggu di rumahnya baru udah mulai pulih, duduk suaranya udah kedengaran ya. Kalau memang kalau udah terlanjur dimandikan itu prosesnya agak lama, bulanan malah biasanya dungdungan. Karena Om toh berani ngomong kayak gini dulu sebelum pengalaman
awal-awal dulu ya kadang tuku manuk sebelum saya buat konten dulu lah ya. Wong lagi idem-ideme seneng-senenge tuku manuk kutut gacoran tak gawa balik, stres diam ya tak dusi ya tak utet-utet, malah tambah stres diem itu sampai 3 bulan 4 bulan teman-teman. Om Toh jujur apa adanya ya, wes ora rerek bengek lah Pak Jon. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Kak Rizky ya. Ada juga tapi jarang-jarang beli gacoran di pemiliknya lama sampai rumah tuh gacor let 1 hari atau 2 hari, itu jarang sekali kita temukan misalnya seperti itu. Karena banyak rekan yang WA seperti itu, kebanyakan total macet, nggak mau bunyi ya, kebanyakan itu. Lain yang misalnya walaupun dari kecil, loloan dari kecil, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Beda ya, ada ya kebanyakan kalau dari kecil loloan. Memang kalau dari loloan kan burungnya kan lulut jinak, belum pasti dipindah tempat ke pemilik barunya langsung bunyi, enggak ya, butuh proses juga kok. Karena baru pertama kali burung itu mengenal pemilik yang baru, jadi ya butuh proses juga. Misalnya nanggone Om Toh yang gacor ngono kan, mbok delok mbok keteti ya do gacor ngono, durung mesti mbok golek ku muni. Wis ngono kuwi, kurang lebihnya seperti itu ya. Kecuali yang kita kerawat sendiri ya pasti bunyi, otong-otong etan ngulon tetap bunyi gacor. Ini pengalaman saya ya, bukannya Om Toh ini ahlinya kerawat burung perkutut, bukannya Om Toh ini masternya rawatan burung perkutut, bukan. Om Toh masih perlu belajar dan Om Toh tahu sedikit-sedikit, makanya Om Toh buatkan video Kak Rizky. Ya, mudah-mudahan burungnya Kak Rizky dapat bunyi lagi gacor dan tidak terlalu stres ya teman-teman. Dan yang lagi menemukan video Om Toh channel, yo jelali yo di like, komen, subscribe. Biar tahu video terbaru, video anyar-anyar dari Om Toh channel ya. Salam satu bis, salam seduluran, salam kung mania dari Jawa Tengah, Pati Kidul, Kecamatan Kayen, desanya Om Toh, Jatiroto Pucang. Ada Google Mapnya Om Toh ya, Om Toh channel itu Google Map Om Toh. Kalau datang ke rumah, maaf juga ada buat sedulur Om Toh yang datang ke rumah Om Toh. Kalau tidak WA malam, datang ke rumah Om Toh kacau, kadang Om Toh yang ngurusi sana sini, jarang di rumah diluk, kadang yulungon neh. Maaf sebelumnya ya yang datang ke rumah Om Toh enggak jumpa sama Om Toh ya. Ya kalau memang datang harus WA dulu ya, WA malamnya jam berapa, saya tunggu itu teman-teman, saya tunggu. Kalau enggak janjian dulu ya wes kacau, wes ora ketemu. Bukannya Om Toh ini itu enggak ya, karena Om Toh ya sana sini ya. Dan buat rekan-rekan juga yang tentang rawatannya, Om Toh pakainya juga bertanya di WA, pakainya kok apa Om Toh? Kilon, beli kilonan ngono ku lho, beli kilonan di pakan burung ya, melet putih atau nanti dicampur ketan hitam sendiri atau dicampur dengan lain sebagainya. Kalau saya cuma ada 2 biji, 3 biji gitu teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Halo Mas, weh bos banyu liwat. Iklan. Dan kita akhir sampai di sini dulu. Bila ada kekurangan dan kesalahannya Om Toh dan kata-katanya Om Toh selama ini tidak berkenan ya, Om Toh minta maaf aja yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.